Gokil. Hai guys, welcome back to my channel Lovita Home. Nah, hari ini kita akan bikin resep yang paling banyak di request. Kita mau bikin cheese tart ala-ala Hokkaido. Nah, kita akan bikin cheese tart ini yang sebenarnya gampang, tapi emang bikinnya sedikit lebih lama dan lebih kompleks. Tapi gue janji ini bakalan gampang buat kalian. Yuk, langsung aja kita mulai. Nah, sebenarnya buat kalian yang mungkin agak awam sama pastry, ini akan terlihat kompleks. Tapi gue akan jelasin step-stepnya, apa yang harus dihindari, apa yang harus dilakukan, biar kalian bisa bikin di rumah. Nah, sebenarnya basically kita akan bikin cheese custardnya dulu, kita akan bikin kulit pie dan kita panggang. Tapi kita harus bikin cheese custardnya dulu. Kenapa? Karena dia tuh cukup lama untuk tunggu dingin baru kita bisa pakai. Jadi kita akan campur-campur semua bahan dan kita masak kayak bikin flan gitu, cuman bahannya cream cheese. Nah, pertama-tama ini kita ada cream cheese dan jangan lupa resep lengkapnya kalian cek di description box. Ini cream cheese-nya, cream keju. Ini kita akan gua taruh di suhu seperti ini, suhu biasa aja 15 menit. Jangan dari kulkas karena itu bakalan keras banget dan PR banget ngaduknya. Jadi ini cream cheese-nya pastikan sudah lembut dulu. Cream cheese ini sudah lembut, lihat gak tuh? Jadi lebih gampang playable gitu. Kita lembutin dikit. Jadi di sini kita akan campurkan ada whipped cream cair. Di sini whipped cream cairnya sudah gua hangatkan sebelumnya. Kita pakai maizena. Maizena itu pati jagung. Dia semacam thickening agent yang bantu adonannya lebih stabil dan juga mengental saat dimasak. Dan di sini gue menggunakan telur. Telurnya ini gue pakai 50 gram. Pas banget gue cari telur yang paling kecil di kulkas. Pas gue timbang itu dapat 50 gram. Jadi basically kita akan lembutin dulu cream cheese-nya. Kita masukin gula, bahan-bahan lainnya sampai menjadi adonan yang bagus dan licin baru kita masak. Oke, ini sudah cukup soft. Jadi gue pakai spatula karena pakai spatula lebih gampang untuk ngelembutin daripada pakai whisk. Sampai dia itu lumayan soft baru kita masukin gula. Oke, sudah lembut. Sekarang kita masukin gula pasir, vanilla, garam. Terus ini kita lembutin lagi. Pokoknya intinya cuma lembut, menyamakan tekstur. That's it. Gak ada teknik yang gimana banget ya. Oke, kalau sudah lembut kita ganti whisk biar lebih gampang. Oke, ya. Ini kita lembutin. Maaf. Kita lembutin pokoknya sampai dia itu sudah tidak ada gumpalan keju. Kenapa? Kalau kita masukin bahan-bahan basah, dia masih ada gumpalan keju, dia pasti gumpal. Oke, kita aduk-aduk dan lihat nih, sampai kejunya itu benar-benar lembut tapi nggak pecah ya. Karena kalau cream cheese kelamaan diaduk dia akan pecah. Bukan kayak butter, kalau diaduk dia mengembang, cream cheese kelamaan dia bakalan pecah. That's why cuma sampai lembut aja. Dan kayak pokoknya pastikan kalian cek udah nggak ada gumpalan keju. Kita masukin telur. Terus ini kita aduk sampai nyampur si telurnya ya. Masukin maizena. Ayak aja biar lebih bagus ya. Aduk bentar aja, cuman asal rata aja. Kalau udah kita masukin krim. Oke, ini krim sudah gua hangatkan ya 20 detik lah, cuma kayak asal diangat aja biar lebih gampang nyampurnya. Karena kalau dingin tuh suka kental gitu kan. Jadi angetin bentar aja. Oke, kita masukin. Oke, masukin setengah dulu. Ini kita aduk-aduk. Tuangkan semuanya. Aduk sampai rata. Dia akan memang cair banget sih. Oke, jadi seperti ini ya. Ini kita akan masak di panci sampai dia itu mengental jadi custard. Sekarang kita tuangkan ke panci, baru kita akan masak. Nah, sekarang kita akan masak di api kecil. Jangan berhenti diaduk, pokoknya sampai apa? Sampai dia itu meletup-letup kayak bikin flan. Oke, dan lihat gak? Dia mengental sampai dia itu, lihat gak tuh? Sampai dia meletup. Tuh, ini udah cukup banget. Kita langsung matiin. Oke, ini apinya sudah mati. Kita masukin mentega tawar biar lebih creamy, lebih shining juga. Aduk sampai dia rata ya. Oke. Oke, tuh ya, jadinya seperti ini. Kayak flan sih bentuknya, cuma ini cream cheese. Oke, kita akan pindahkan ke wadah. Kita tutup dengan plastik. Tunggu sampai benar-benar dingin. Lanjut kita bikin pie-nya. Oke, kita tuangkan ke wadah. Pakai piring juga boleh ya. Pokoknya tunggu sampai dingin gitu doang.
Tutup dengan plastik wrap, pastikan dia menempel agar tidak ngulit, dan pastinya dia itu nggak berembun ya. Jadi jangan ada space untuk dia itu menimbulkan embun. Sekarang sisihkan sampai dia itu benar-benar dingin. BTW ini resepinya, custard cheese-nya gue adapt dari Cooking Tree, itu channel yang keren banget. Nah kalau sudah, sisihkan sampai dia tuh nggak panas lagi. Lanjut bikin pie-nya. Nah sebenarnya buat yang ada masalah dengan adonan kering dan lain-lain, hari ini emang tepungnya gue kurangin sengaja karena gue pengen bikin adonannya lebih moist dan akan gue gilas. Jadi karena digilas dan dicetak, dia biar lebih gampang aja. Jadi di sini kita akan pakai butter, pakai mentega. Mentega butter itu bahasa Inggris. Kalau pakai margarin boleh, cuma kalau pakai margarin itu lebih kering aja. Dan jangan lupa lagi ya, resepi lengkapnya kalian cek di description box. So, ini kita akan pakai mentega yang sudah soften. Kita masukin. Jadi intinya adalah gue akan menaikkan sedikit volume daripada menteganya. Kalau dia langsung nyampur-nyampur boleh, cuman tekstur pie-nya akan sedikit lebih dense. Kalau kita dikembangin dikit tuh kayak lebih apa ya? Lebih lembut, lebih hancur di mulut karena sudah ada volume yang kita berikan pada menteganya. Tujuannya begitu. Jadi kalau misalkan mau bikin adonannya batch-nya banyak atau nggak pegel pakai tangan, boleh banget pakai mixer, nggak ada yang larang ya. Ini mentega kita kasih garam. Sebenarnya boleh nggak kalau pakai mentega asin atau nggak salted butter? Boleh-boleh aja sih. Oke, mentega. Sorry apa sih namanya? Vanilla. Kita langsung aduk aja dengan gula halus. Ini kita akan aduk sampai dia itu creamy aja. Jadi kayak cuman kasih volume kayak naik dikit gitu. Aduk. Kan dia masih kuning nih. Nanti kita aduk pelan-pelan. Kalau dia mulai naik, dia akan mulai pucat ya. Oke, asal dia mulai creamy. Ini bukan ngembang ya, cuman lembut aja. Dia tuh memutih karena ada gula halus. Kalau udah kita masukin kuning telur. Nah, di sini gue pakai kuning telurnya 2, yang paling besar. Totalnya itu 40 gram. Misalkan kalian pengen lebih ekonomis, gak pakai kuning telur full, pengen pakai telur aja. Telurnya kalian pecahkan, kalian timbang, dan kalian pakai 40 gram. Itu lebih ekonomis. Masukin. Udah deh. Aduk sampai nyampur aja. Oke, dan sampai nyampur, that's it. Kita akan ganti dengan spatula. Oke, nah di sini kita pakai tepung protein sedang. Pakai kue boleh nggak? Terlalu ringgih kalau pakai tepung kue. Kita masukin 2 kali lah ya, biar lebih gampang. Bertahap sampai menjadi adonan pokoknya. Aduk, aduk, aduk. Udah, pokoknya kita masukin nyampur, masukin batch kedua sampai menjadi adonan pie. Oke, sampai nggak ada tepung lagi. Kalau sudah, ini lebih gampang kalau kita campurkannya pakai tangan. Jadi dikumpulin aja, bukan diulangin gimana ya. Pokoknya kalau pie itu nggak boleh diulangin terlalu lama. Pertama, tangan kita panas. Dan kedua, dia itu jangan overwork. Dia punya tepung, nanti yang ada keras. Jadi cuman kita aduk-aduk dikit, pastikan udah nggak ada tepung lagi. Oke, ini cuman gue ulangin dikit aja untuk make sure benar-benar tercooperate semua. Oke, that's it ya, nyampur. Nah, adonannya seperti ini ya. Jadi satu adonan dough gini, lembab banget, moist. Kita akan taruh, kita bungkus, kita akan resting di kulkas sampai dia agak firm. 20 menitan cukup, sampai 30 menitan. Jadi dia akan lembek banget. Kalau kita kerjain sekarang, yang ada lemaknya bakalan pecah daripada fatnya. That's why ini akan gue simpan di kulkas sampai dia firm, baru kita bisa roll. Oke, ini gue taruh di freezer 20-30 menit. Jadi dia agak firm gitu. Nah, kalau kelamaan takutnya keras. Jadi ini yang penting dia mulai ngeset aja dan bisa gua gilas. Nah, di sini gua pakai plastik biar mempermudah hidup. Jadi kita nggak perlu pakai tepung banyak-banyak. Ini kita akan gilas dia, kira-kira aja sih ya. Paling sekitar 3-4 mili, pakai ilmu kira-kira aja. Oke, ya. Dan nanti akan gua cetak ya. Terus gue gilas seperti ini. Ini untuk make sure dia punya itu rata ya. Oke, gue rasa sih sudah cukup ya ketebalannya. Oke, ini kita buka dulu, tutup lagi. Nah, ini kita balik biar lebih gampang pas kita angkat. Gini, jadi yang bagian sininya kita buka. Ini kalau agak berantakan dikit, boleh banget di roll dikit ya, biar dia rapi aja. Oke. Nah, sekarang ini gue pakai cetakan aluminium foil. Ini tuh diameter atasnya 7 cm atau nggak 6,8, gue kurang paham. Pokoknya kayak 7 cm atasnya. Dan gue akan mencari ring
yang slightly lebih besar daripada dia. Lebih gede lagi juga nggak masalah sih. Nanti gue akan penget-pengetin juga. Ini buat motong si adonan pie-nya. Oke, cetak ya senempel mungkin biar ngirit sih. Oke, terus udah deh kita lepaskan dia dan kita akan cetak ke loyang. Terus ya udah deh kita masukin kayak gini. Oke, terus pakai jari ya, cuci tangan ya guys, tenang aja. Nah ini kita padet-padetin sampai bener-bener nemplok di sudut loyang pie-nya. Nanti kita akan buang trimmingannya. Kita bikinnya usahakan lebih tinggi daripada si loyangnya. Kalau udah kita pakai pisau, kita akan trimming. Gitu aja. Oke, kalau kita agak-agak audisi dikit, kita rapiin lagi pakai tangan. Kalau udah, jangan lupa kita akan tusuk dasarnya dengan garpu, biar nanti dipanggang dia nggak gelembung ya. Udah, ntar simpan di kulkas. Oke, nah ini dapatnya itu 16 piece untuk resep si pie-nya. Nah ini pie-nya akan gue taruh di kulkas sampai bener-bener keras. Mau dibekuin boleh, di chiller juga boleh, yang penting keras. Jadi nanti di oven itu dalam keadaan dia ngeset keras dan dingin. Kenapa? Biar dia itu ngembangnya nggak ngembang, dan kedua dia nggak menciut. Oke, ini sudah di kulkas, kira-kira 30 menitan lebih. Pokoknya patokannya itu ya dari si adonan ya. Kayak gimana ya, keras banget nih, udah kayak batu ya. Nah kita akan susun di loyang, dan sebelumnya sebelum gue keluarin dari kulkas, gue sudah panasin oven di suhu 160 derajat api atas dan api bawah. Susun. Oke, di oven di suhu yang sudah gue panaskan kira-kira 18-20 menit sampai dia mateng. Nah sekarang kan pie-nya sudah mateng nih, tapi tunggu sampai dia itu nggak panas lagi, baru kita akan lepaskan dari loyangnya. Patokannya pokoknya tadi gue total manggangnya ternyata karena mungkin banyak kali ya, dan kan oven gue deck nih, oven deck itu kan mungkin dia punya api itu kan lebih jauh. Kalau kalian pakai oven listrik biasanya waktu manggangnya akan lebih sedikit. Kenapa? Karena kan dia kan ovennya lebih kecil, jadi panasnya itu lebih deket sama si produknya atau nggak kuenya. Jadi kalau gue sarankan mulailah dari 20 menit lah. Jadi 20 menit tadi kira-kira sampai warnanya cakep, sampai dia matang tapi nggak gosong, golden brown itu 24 menit. Oke, tartnya udah dingin. Sekarang kita lanjut pengadukan cream cheese custardnya. Tapi sebelum itu jangan lupa kita panasin oven di suhu tinggi. Suhunya itu 210 sampai 220 derajat. Oke, ini cheese-nya sudah ngeset. Nah ini sebenarnya kalau kalian pengen precaution bisa banget disaring, tapi karena gue mager dan menurut gue disaring sama dilembutin nggak gitu jauh beda, hampir nggak ada bedanya malah. Jadi kita lembutin aja kayak bikin custard biasa. Ini sebelum kita masukin ke plastik segitiga untuk isi tartnya, kita lembutin dulu. Oke, tuh ya pokoknya sampai dia tuh lembut dan hasilnya creamy kayak gini tuh. Cantik kali. Kita masukin. Oke, kalau udah nggak panas, copotin dulu, kita pindahkan ke atas loyang. Tuh, cakep ya. Terus kita isi. Jadi kayak gendut gitu ya. Oke. Kayak gini. Rapiin atasnya dengan sendok. Udah deh. Semuanya ya, sedapatnya lah. Ini mau langsung panggang boleh, tapi gue akan simpan di kulkas ya 20 menitan lah biar dia agak dingin. Jadi dipanggang dalam keadaan dingin lebih bagus. Oke, sekarang ini udah agak dingin, lebih firm. Sekarang kita akan pindahkan ke loyang kita mau panggang. Oke, untuk ekosnya 1 kuning telur, kita kasih 1 sendok teh susu cair. Udah gitu doang. Aduk sampai rata. Oke, dan ekos tadi kita poles ke atas kejunya rata ya. Udah gitu doang. Nah, base dari eksperimen gua, kan ini kan sebenarnya udah matang semua ya, kecuali toppingnya yang ada telurnya.
Di sini tujuan gue adalah gue hanya ingin mencari warna daripada permukaan tartnya biar cakep gitu. Kalau misalkan oven kalian itu punya pilihan bisa auto atas bawah, kalau bisa kita pakai yang mode atas aja. Tapi tenang aja, kalau misalkan oven kalian emang ya udah satu api doang, is okay pakai api tengah aja. Dan sekarang gue akan panggang di oven yang sudah dipanaskan, lumayan tinggi ya, 210 sampai 220 selama kurang lebih 10 menitan sampai cakep warnanya, jangan overcook. Oh ya, gue mau ingetin kalau gue sudah keluarin buku pertama gue, Baking at Home by Luffy Taho. Kalian bisa dapetin di e-commerce atau enggak di Gramedia terdekat. Oke, kita mau cobain. Nah, lihat tuh, cakep banget. Jadi dimakan hangat-hangat atau enggak misalkan kalian pengen yang dingin dikukasin juga enak. Asli ini best recipe. Shout out to Cooking Tree. Keren banget channelnya. Cobain. Lembut, creamy, bener-bener melt in your mouth. Kayak apa sih, kukusnya tuh kan ada yang kayak crusty-crusty gitu. Terus wangi banget karena kita bakar atasnya sampai coklat begini. Ini enak banget, apalagi dimakannya sama kopi hitam, the best sih. Wah, wajib coba. So itu dia cheese tart, resep yang enak banget. Emang sedikit kompleks, tapi yang penting kalian nonton dari awal hingga akhir, ikutin tips dan triknya, gue janji pasti jadi. Dan jangan lupa juga komen di bawah ide konten, resep, whatever it is, komennya gue pasti baca. And until next time, bye-bye!